Hadirin yang dirahmati Allah, kita duduk di tempat ini untuk memperingati perjalanan besar yang tidak diberikan oleh Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zaini Dahlan, beliau menjelaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam dipersilakan oleh Allah, "Ya Adam, aku persilakan engkau untuk bertanya kepadaku," kata Allah. Lalu Nabi Adam mengatakan, "Ya Rabb, ma hadza nur?" Wahai Tuhanku, ini cahaya siapa ya Allah? Lalu Allah menjawab, "Wahai Adam, hadza nur nabi min dzurriyyatik." Hei Adam, ini adalah cahaya nabi daripada keturunanmu. Ismuhu fis sama, namanya di langit Ahmad, wa fil arad Muhammad, laulahu ma khalaqtuka wa la khalaqtus sama wal ardh. Hei Adam, apabila bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan engkau, aku tidak akan menciptakan langit, dan aku tidak akan menciptakan bumi. Lalu diambil cahaya itu, Pak. Sebagaimana dijelaskan dalam Maulid Haji, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah?" Lalu Nabi menjawab, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Yang diciptakan oleh Allah, wahai Jabir, sebelum alam semesta ini adalah cahaya. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan tentang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi momennya kada pas karena kita membahas Isra Mi'raj. Ulun lanjutkan. Biar tahu dalam kitab Nawadir, Pak, dengarkan ini. Terus. Di dalam kitab Nawadir, nah, menjelaskan dia karena terjadi antara langit dan bumi. Langit dan bumi ini bahasa ininya sekarang itu dialog. Bahasa itu Babanderan. Langit lawan bumi. Nah, hujan langit kayak ini. Buka di dalam kitab Nawadir kitabnya. Hei bumi, hujan langit. Hei bumi, aku lebih mulia dari engkau, wahai bumi. Dijawab oleh bumi, "Hei langit, aku lebih mulia langit daripada engkau." Langit menjawab, "Hei bumi, di langit ada matahari, ada bintang, ada bulan, ada siang, ada malam. Di bumi ada apa, Mi?" Bumi menjawab. Dijawab oleh bumi, "Hei, di bumi ada sawah, ada Cleo, ada teh pucuk, di langit ada bakso, pentol, tempatnya di bumi, di langit ada pentol." Dijawab oleh bumi, "Hei langit, di bumi ada laut, ada gunung, ada pohon-pohon, ada tanaman-tanaman, di langit ada langit." Jawab oleh langit, "Hei Mi, tapi Mi, di langit Mi ada surga, ada neraka, di bumi ada apa, Mi?" Iya bumi, dan kawan menjawab. Lalu bumi menjawab, "Hei Mi, bujur, di langit ada surga, ada neraka, tapi penghuni surga kelak akan diturunkan oleh Allah di bumi ini." Lalu langit terdiam. Lalu langit memohon kepada Allah, "Ya Allah, izinkan ya Allah, kekasihmu ya Allah, sebelum berpisah antara roh dan jasadnya ya Allah, untuk memindahkan kakinya di langit ya Allah."
terjadilah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Wujudkan itu kejadiannya. Yang tahu di kitab Nawadir itu Pak, banyak kisah. Sampai kisah masalah burung walet itu ada. Mau dikisahkan? Bagaimana aja? Kisah terus saya lanjutkan. Ketika Rasulullah SAW akan diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan sangat panjang. Itu kalau diceritakan Pak, itu diceritakan mulai awal sampai habis, ini mungkin sampai subuh. Jadi ulul ringkas saja karena waktunya sisa 10 menit. Ketika Nabi SAW tertidur, Allah memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, perintahkan kepada surga untuk membuka pintu surga. Perintahkan kepada bidadari yang ada di surga untuk berdandan berhias untuk menyambut kekasihku Muhammad SAW. Ya Jibril, perintahkan kepada malaikat untuk menutup pintu neraka. Wahai Jibril, masuklah engkau ke surga untuk mengambil baju yang paling istimewa yang ada di surga. Wahai Jibril, ambillah burak, datanglah engkau kepada kekasihku Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril masuk. Panjang kisahnya, jadi diringkas-ringkas saja. Kalau mau diceritakan semua, yang undangnya pagi, dari pagi langsung sampai malam, lalu kisahkan semua. Itu di dalam kitab Sirah Nabawiyah dan juga di Madarisus Su'ud, dan juga dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Banyak yang mengisahkan tentang ini. Ketika itu ringkas cerita malaikat Jibril alaihissalam turun. Ketika itu Nabi SAW ada beberapa riwayat, tapi di riwayat itu menjelaskan bahwasannya Nabi dalam keadaan guring. Dibangunkan. Ketika Nabi bangun, yang tahu cintanya Nabi lawan umatnya itu, Nabi itu kalau malaikat Jibril turun, lalu Nabi itu pasti bertakon dua. Ya Jibril, datangmu kepada aku ini dengan membawa ayat rahmat kesan umatku atau ayat adab kesan umatku aja. Itu yang selalu keluar daripada Rasulullah SAW. Dan kita ini Pak hanya mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Sudahlah, amal kita ini belum tentu diterima oleh Allah. Percaya pada apa amal kita. Ayo, kadang kita sembahyang Allahu Akbar, kunci tadi itu apa yang dibanggakan oleh manusia? Ilmu pemberian Allah. Ketika diambil oleh Allah yang jadi gila, masa dipadakan orang alim? Tidak. Apa yang dibanggakan oleh manusia? Kita hanya mohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Berkah apa? Berkah syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita memohon kepada Allah supaya kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai kisah tadi. Dua ayat. Allah turun malaikat Jibril. Dan turun bangun Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, datang kepada ku, ada apa Jibril? Apa tentang ayat rahmat? Kata wahai Nabi Muhammad, aku datang kepada engkau untuk diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW bangun, wahai Jibril, izinkan aku untuk berwudu dengan air Zam-Zam. Wahai Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril, kata wahai Nabi Muhammad, ulun sudah membawakan banyu dari telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Bukan di dalam tafsir itu ada dua masalah ini. Ada ulama menyatakan di dalam tafsir bahwasannya Al-Kautsar itu sungai yang diberikan oleh Allah kelak di akhirat. Ada ketika itu satu cerita bahwasannya orang kafir menghina Rasulullah ketika itu anak lelaki yang Nabi meninggal dunia, sehingga dikatakan wahai Nabi Muhammad, engkau tidak mempunyai keturunan. Lalu diturunkan oleh Allah, inna a'tayna al-kautsar, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan engkau keturunan yang sangat banyak. Wahai Nabi Muhammad, dan tahu telaga Al-Kautsar itu
banyunya itu Pak sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada riwayat menyatakan bahwasannya ada sungai itu nangarannya Rajab. Rajab itu ada satu sungai, riwayat dijelaskan di situ bahwasannya orang akan tidak mendapatkan minum dari telaga Rajab itu nang manisnya lebih manis dari madu, bersihnya lebih bersih daripada susu. Akan mendapatkan itu bagi orang-orang yang berpuasa sunnah di bulan Rajab. Nah ini kadang dalil bisa jelaskan dalilnya dulu sebelum lanjut Isra Mi'raj. Nyaman ya, karena sekarang zaman dalil. Kalau kita harus jamaah selama yang dibawa oleh ulama tidak merasakan sekarang zaman dalil kada kawa yang mau temprang bid'ah mau apa? Ada kawan jawab, makanya harus belajar, jangan temprang kada paham dalilnya. Bisa dikatakan Allah menjelaskan di dalam surat At-Taubah, inna iddatash shuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kenapa Allah menjelaskan bahwasannya bilangan bulan 1 tahun itu adalah 12 bulan? Allah menjelaskan inna iddatash shuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan Pak. Kenapa sebabnya? Karena ketika itu orang-orang Yahudi akan merubah 1 tahun menjadi 13 bulan. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna iddatash shuhur indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan fi kitabillah, yang tertulis di kitab Allah di Lauhil Mahfuz. Dari 12 itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan dipilih oleh Allah 4 bulan. Arba'atun hurum dijelaskan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid di dalam kitab yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid di riwayat munasabat Kanzun Nazah wa Surur. Kanzun Nazah wa Surur dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid apa yang dimaksud 4 bulan itu bulan haram. Fal ashhurul hurum salasatun syarat wa wa'idun farad. Dijelaskan di kitab tersebut sebagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang 4 bulan itu. Apa yang dikatakan bulan-bulan haram itu? 3 berurutan. 1 bulan tersendiri, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan tersendiri yaitu bulan Rajab. Ini termasuk bulan-bulan haram. Siapa yang berbuat kebaikan di dalam 4 bulan tersebut, maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana Ibn Abbas menjelaskan, innal hasanat tudha'afu katadha'u fis sayyi'at. Kebaikan-kebaikan di dalam bulan-bulan haram tersebut dilipat gandakan oleh Allah. Siapa berbuat baik maka dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga Ibn Abbas mengatakan kalau kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, begitu juga dengan kejelekan-kejelekan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah. Tentang 4 dalil 4 bulan haram tersebut. Dalam bulan Rajab ini Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi berdoa, ya Allah, berilah kami keberkahan di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Kenapa dikatakan bulan Rajab ini bulan Allah? Karena bulan Rajab bertepatan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan bulan Allah, turun perintah sembahyang. Sya'ban juga Nabi Muhammad dikatakan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa dikatakan oleh Nabi bulanku? Karena pada Sya'ban turun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Turun ayat
bulanku, Rajab bulan Allah, Ramadan bulan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, karena sudah setengah jam lebih, jadi sampai di sini dulu. Nanti disambung kalau dia ngundang dulu lagi. Ya kan? Terakhir. Saya kisahkan terakhir masalah surban tadi. Ketika malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW bangun Nabi Muhammad wudhu dari telaga Al-Kautsar, lalu didandani dengan pakaian surga. Ini akan lagi kayak apa cintanya Nabi lawan pian ini. Ketika Nabi akan menaiki buruk, apa ujar Nabi? Ya Jibril, apakah kelak umatku akan menaiki buruk ini? Nabi takut ke umatnya sampai sakaratul maut. Ketika roh akan berpisah, Al-Imam Ghazali menjelaskan di dalam Ihya sakitnya sakaratul maut. Yang tahu sakaratul maut itu Pak, ketika roh akan keluar, seperti tebasan pedang. 1000 tebasan pedang dijadikan satu, dipukulkan ke orang tersebut. Itu sakitnya sakaratul maut. Apa Nabi kita Muhammad SAW? Ya Jibril, kenapa begitu sakit sakaratul maut? Dijawab oleh malaikat Israel, wahai Rasulullah, ini sudah cara yang paling halus, yang paling nyaman bisa tiap ini ya Rasulullah. Nah ditakutkan oleh Nabi, wa kaifa ummati, bagaimana sakaratul maut umatku? Piana kina ditakoni. Dijawab oleh malaikat Israel, yang tahu Nabi Ibrahim alaihissalam di Ihya itu dikisahkan, oh yang hidup kalau kisah itu undang saya itu saya betul. Di Ihya dijelaskan, nih supaya tahu dia. Tidak. Apa itu? Nabi Ibrahim pernah bertemu dengan malaikat Israel. Yang tahu bertemu dengan malaikat Israel. Nabi Ibrahim bertakon, Nabi bertakon, Israel, kayak apa engkau kalau akan mencabut orang yang selalu bermaksiat kepada Allah? Dijawab oleh malaikat Israel, wahai Nabi Allah Ibrahim, kada bakal sanggup, kada bakal tahan engkau melihat wujudku. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, aku ini utusan Allah, aku khalifah Allah, mana mungkin aku ada tahan melihat engkau ketika aku akan mencabut ruh daripada orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Lalu malaikat Israel, kalau begitu wahai Nabi Ibrahim, engkau menghadap sana, wahai Nabi Ibrahim, menghadap sana. Sudah tutup, wahai Nabi Allah Ibrahim, sekarang lihatlah wajahmu. Ketika melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, siup, tahu siup ya? Semaput. Nabi ketika melihat Israel akan mencabut roh orang yang selalu bermaksiat, siup. Ketika siuman, apa kata Nabi Ibrahim? Wallahi ya Israel, kada usah kau cabut orang ini, orang-orang yang selalu bermaksiat, kada usah kau cabut, melihat wujudmu kayak ini aja sudah mati dengan sendirinya. Dikisahkan oleh Nabi Ibrahim, ganalnya luar biasa, wujudnya, maaflah kalau ada orang hirang bismillah, hirang, hangit, rambutnya bertajam seperti kayu yang tajam, dari hidung sebelah kiri keluar api. Itu Israel ketika akan mencabut ruh manusia yang selalu bermaksiat kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi Muhammad? Wa kaifa ummati, bagaimana dengan umatku wahai Israel? Lebih dan lebih dan lebih ya Rasulullah. Apa makna mengatakan, ya Allah, berikan sakaratul maut umatku, separuh kesakitan sakaratul umatku, biar aku menanggung. Adalah kita aja kadang-kadang adalah kayak nang berdoa, ya Allah, sakit sakaratul maut umatku, jolongkan separuh dari kesakitan sakaratul maut, biar aku menanggung. Itu ada
Dan kalau dia tidak ada cinta lawan Nabi, ya cari Nabi lain dia. Amat Sotin, ada lagi, ada ngaku malaikat Jibril, ada lagi empat itu aja ya. Kalau dia tidak ada cinta lawan Nabi, ya terganggu kecintaan Nabi Muhammad. Sampai hendak naik umroh, Nabi takutkan wahai Jibril, umatku telah akan menaiki ini kan? Dijawab oleh malaikat Jibril, iya ya Rasulullah. Ketika umatmu yang mana amalnya diterima oleh Allah, mereka akan menaiki ini ketika menyeberangi jembatan Sirat dan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi berangkat. Ketika berangkat banyak kisahnya. Sebelum berangkat dulu, ini malaikat Jibril naik ke langit ke arsy Allah, mengambil selendang Nabi Muhammad SAW. Selendang itu dikelilingi oleh 4.000 malaikat yang selalu membaca sholawat kepada pemilik surban tersebut. Ini makanya ulama pakai surban, ambil sunnah Rasulullah SAW, pakai imamah sunnah Nabi Muhammad. Karena apa Pak? Nanti saya kisahkan supaya tahu dia. Sudah lebih 7 menit. Bonus. Sudah lebih bonus ini Pak. Dan nanti pada setengah jam. Lanjut. Lanjut. Ah, sudah. Terakhir. Lalu Allah SWT ketika malaikat Jibril mengambil surban, 4.000 malaikat. Jadi sebelum ada demo manusia itu 4.000 malaikat sudah demo kepada Allah. Tapi demonya lain. 4.000 menghadap kepada Allah, ya Allah, yang memerintahkan kami untuk menjaga surban selama 1.000 tahun ya. Untuk membaca selawat, sekarang Kau berikan kepada pemiliknya, maka izinkan kami ya Allah untuk ikut bertemu dengan kekasihmu Muhammad SAW. 4.000 malaikat. Yang tahu Pak gambarnya malaikat Jibril di dalam tafsir Tabari dijelaskan. Gambarnya malaikat Jibril itu Pak Cil, dengarkan, itu diberi sayap oleh Allah. Ujar bahasa Banjarnya halar, bahasa Jawanya ya sayap. Halar 600 halar malaikat Jibril. Satu dibuka, sayapnya satu dibuka, tertutup alam semesta ini. Kira-kira gambarnya kayak apa malaikat Jibril? Kalau kita di situ habis itu malaikat Jibril. Malaikat itu ada diciptakan oleh Allah yang hanya sujud. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah sebagaimana diciptakan oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Ada satu malaikat itu nang separuh awaknya terbuat dari es, separuh awaknya terbuat dari api. Bisa kisahkan dia. Terus kan? Oh bila tuh yang nyaman kena aja rumahnya ikan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berangkat. Ringkas cerita dan akhirnya beri 3 minuman Nabi Muhammad. Nah ini bilang susu, khamar, banyu. Ada yang mengatakan susu, khamar, madu. Nabi memilih susu, tapi ini teh bukan susu. Milih susu Nabi. Apa ujar malaikat Jibril? Benar engkau ya Rasulullah, engkau memilih kesucian ya Rasulullah. Minum Nabi Muhammad. Sisa sedikit dikembalikan, bilang apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, apabila susu tadi engkau habiskan, tidak tersisa sedikit pun, niscaya ada umatmu yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi berkata Allah, ya Jibril, berikan aku habiskan wahai Jibril, supaya umatku kadang-kadang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh malaikat Jibril, ada kawan ya Rasulullah, ini sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah itu Pak ada satu tangga
nang terbuat dari permata nang tembus di langit pertama. Nah ini benar enak yang ini berkat kisah ini Nabi memohon sehingga umat Nabi Muhammad akan melihat itu jembatan tangga ini. Ketika Nabi akan menaiki, Nabi bertanya, ya Jibril, apakah umatku akan melihat jembatan ini dan akan menaiki ketika dia masuk ke langit pertama, oleh Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, iya ya Rasulullah, umatku akan melihat tangga ini nang merang yang mereka amalnya diterima oleh Allah, maka mereka akan melalui tangga ini ketika masuk ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Pak dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah umroh. Di situ Imam Syafi'i melihat satu orang itu yang berdoa kayak ini. Ya di Ka'bah ketika tawaf kan ada bacaan lain cuma ini, ya Allah sungguh menyesal orang yang rugi. Ketika Imam Syafi'i melihat tuntun orang itu dipanggil oleh Imam Syafi'i, aku mendengarkan ikam dari tadi tawaf cuma berdoa, ya Allah ulun orang yang rugi. Ikam sa'i, ya Allah orang yang rugi. Apa kisah? Dijawab, wahai Imam Syafi'i, aku adalah salah satu mata-mata daripada Salman Al-Farisi. Aku ini ditugaskan untuk melihat satu orang, melihat untuk memata-matai Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Ketika itu aku memata-matai akan perang dengan tentara kafir. Kadang tahunya ditangkap 10 orang kawanan Islam semua. Ketika ditangkap semua oleh Imam Syafi'i, kawan-kawanku akan dipenggal kepalanya. Kumpul tentara daripada orang-orang kafir, rapat, penggal kepalanya. Satu orang penggal, kalau mati. Yang kedua penggal. Yang terakhir aku ini wahai Imam Syafi'i, ketika kawanku dipenggal, aku ada sadar melihat langit. Tiba-tiba pintu itu sudah ada 10 pintu yang terbuka. Gesan ruh orang yang dipenggal ini. Satu wahai Imam Syafi'i ketika dipenggal, rohnya diambil oleh bidadari, ditaruh di kain sutra, dibawa masuk ke pintu yang pertama. Yang kedua kayak itu wahai Imam Syafi'i. Yang ketiga sampai yang 9. Ketika giliran wahai Imam Syafi'i, aku sudah bingung karena aku melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Orang yang mati syahid, ketika aku akan dipenggal, dihentikan lawan raja wahai Imam Syafi'i. Apa kata raja? Hentikan, jangan kau penggal orang ini. Kalau dipenggal, kadang-kadang melaporkan ke orang-orang Islam kalau kawannya kita penggal berataan. Ketika aku dibebaskan, bidadari yang menunggu aku mengatakan, wahai orang yang rugi. Itu yang membuat aku wahai Imam Syafi'i, ketika aku berdoa selalu aku mengingat bahwasannya aku adalah orang yang rugi. Tuh. Makanya Nabi SAW ketika melihat jembatan tangga menuju ke langit yang pertama itu terbuat dari besi. Ada yang mengatakan emas, ada yang mengatakan perak, ada yang mengatakan pintu pertama itu terbuat dari besi. Ringkas cerita Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi Muhammad SAW bertemu di antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu Pak, kalau melihat kanan senyum, kalau melihat kiri menangis sedih. Ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, kenapa ayahku ketika dia melihat kanan dia senyum himung, ketika dia melihat kiri dia menangis wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ketika Sidin melihat kanan, Sidin himung melihat cucu-cucunya manusia yang ada di kenikmatan surga Allah. Ketika melihat sebelah kiri, Sidin sedih menangis karena cucunya semua ada di api neraka. Itu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad naik langit kedua, ada satu malaikat Pak
nang duduk di kursinya. Itu dijelaskan dalam Sirah An-Nabawiyah. Syekh Mazzain Dahlan beliau menjelaskan juga di kitab Madarisus Su'ud. Itu dijelaskan ketika malaikat Nabi naik ke langit kedua, ada malaikat nang duduk di kursi. Nabi memberi salam. Apa nang dijawab oleh malaikat tersebut? Dijawab alaikassalam. Dijawab, bukan kata dijawab assalamualaikum ya malaikat. Jawab, bukan kata dijawab, tapi malaikat dalam keadaan duduk di kursi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berdiri engkau wahai malaikat, datangi kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulangi jawaban salamnya wahai malaikat. Dan aku Allah Subhanahu wa taala akan menghadap engkau dengan berdiri kaki satu sampai yaumil qiyamah. Bukan karena dijawab, salamnya dijawab, tapi dalam keadaan duduk malaikat itu Allah memerintahkan untuk berdiri mendatangi Nabi Muhammad SAW. Yang tahu kenapa malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu saya lanjutkan kisah tadi sedikit lah supaya biar tahu kenapa diperintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud kepada Nabi Adam. Ketika cahaya ditakut ke Nabi Adam tadi diambil oleh Allah, dimasukkan min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim, dimasukkan oleh Allah, barulah seluruh malaikat diperintahkan bersujud. Bersujudnya apa? Bukan Nabi Adam begini mereka sujud, kada, sujud di belakang Nabi Adam alaihissalam, yaitu sujud kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti lagi ketika Nabi Adam hendak menikah dengan Siti Hawa. Siti Hawa itu diceritakan, wah, lanjut aja, sudah kelamasan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW naik sampai ke langit ke-7. Ketika sampai ke langit ke-7, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu panjang ke sana, belum melewati 70.000 hijab Allah. Langsung saja karena ini sudah 4:30. Belum mau boleh jauh hanya ulun. Ser, ini panser, ansor, otong, ipin, obit. Ketika sampai langit ke-7, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Nabi Muhammad tergedap. Itu ada roh itu seperti kadang yang berwarna hijau. Kata Nabi Muhammad, tidak wahai Jibril, engkau yang ada di depan. Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, batasan ulun sampai di sini. Ciptaan Allah dari langit 1 sampai 7 batasnya di sini. Kalau ulun melebihi sedikit aja, walaupun selubang jarum ulun akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad duduk. Ketika duduk Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu takon, Pak. Malaikat Jibril, adakah permintaan yang aku harus sampaikan kepada Allah? Silakan. Malaikat Jibril, adakah permintaan engkau yang aku harus sampai? Makanya itu ngarannya tawassul, wasilah. Bukan kita minta lawan nabinya, ada. Ini satu contoh. Jibril, apakah ada permintaanmu yang aku harus sampaikan kepada Allah? Dijawab oleh malaikat Jibril, ada wahai Nabi Muhammad. Apa wahai Jibril? Mohonkan lawan Allah. Bahkan ada riwayat Pak, ketika Allah menyalakan api neraka, ketika api neraka mulai dikobarkan, malaikat Jibril penduduk langit semuanya getar ketika Allah membakar api neraka. Itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mau minta langsung aja. Karena itu sudah. Tanggung. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, yang tahu surga ini tadi, belum salahkan sedikit rupa dari surga dibawa ke Nabi Muhammad. Di dalam surga itu tertulis 4 tulisan. Sallallahu ala Muhammad,
Habibur Rahman. Allahumma salli ala Muhammad. Nang keempat ini ada riwayat kada boleh dibocorkan karena takut disalahgunakan, jadi terpaksa kada boleh bocorkan. Itu di dalam surga. Bahkan ada riwayat ketika buruk tadi ada kisahnya, tapi tidak saya kisah. Lanjut setelah itu akan tutup ya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berkata, ya Jibril, apa yang permintaanmu wahai Nabi Muhammad? Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah, untuk Allah mengizinkan aku wahai Nabi Muhammad untuk aku membentangkan sayapku ketika umatmu akan menyeberangi jembatan Sirat, nang mana jembatan itu diceritakan Pak lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan semua manusia akan melewati jembatan tersebut. Siapa yang amalnya baik akan dia menyeberangi daripada jembatan Sirat seperti petir. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam mohon kepada Allah, berwasilah kepada Nabi Muhammad supaya umat Nabi Muhammad ketika menyeberangi jembatan selamat berangkaan melewati daripada sayap malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi terima kasih kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau selalu memikirkan aku dan umatku wahai Jibril. Kecintaan. Bahkan di dalam Dakwahul Akbar ketika kiamat nanti, yang tahu kiamat, oh jangan sampai kiamat itu sangat dahsyat. 40 hari sebelum kiamat itu akan turun dukhan, asap tertutup 40 hari. Kita pada tahu mana itu siang, mana itu pagi, mana itu malam. 40 hari. Setelah itu ringkas cerita saya sendiri. Oh setengah 5 lanjut ada. Setelah itu Nabi Muhammad SAW sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke hadirat Allah itu melalui 70.000. Bahkan dijelaskan Pak di dalam yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali Kasyafatul Qulub, kalau saya tidak salah kitab itu dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan satu malaikat. Itu ditulis oleh Imam Ghazali, ada satu malaikat. Malaikat itu kepalanya di bawah arsy, kakinya di 7 lapis bumi, ininya bulu, tahu bulu kan? Bulunya malah apa bulu? Nah kayak bulu itu bulu itu. Nah, sama juga bulu. Saya paham ya. Bulunya itu sejumlah penduduk Allah yang ada ini. Itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila orang tersebut membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat itu akan menenggelamkan kepalanya ke lautan cahaya Allah. Ketika bangun, maka dibacakan tetesan itu, diciptakan satu malaikat, nang mana malaikat tersebut selalu memohonkan ampun kesan orang yang selalu membasahi lidahnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat mengatakan, siapa yang membaca sholawat dalam keadaan apapun, mau kayak ini biar, mau kayak ini, mau di depannya orang, tetap diterima oleh Allah. Tapi kalau biar dzikir kepada Allah, tidak hadir, tidak khusyuk kepada Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diberi perintah oleh Allah sembahyang 50 sampai jadi 5 waktu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, adakah pesan atau permintaan malaikat Jibril? Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, malaikat Jibril memohon kepada engkau untuk membiarkan kelak di yaumil qiyamah membentangkan sayapnya, ya Allah, kesan umatku. Maka Allah mengabulkan permintaan malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad belum puas memohon kepada Allah, ya Allah, berikan keselamatan kesan umatku, ya Allah. Lalu Allah memberi 2 pilihan. Yang pertama, wahai Nabi Muhammad, engkau memilih separuh daripada umatmu selamat tanpa hisab masuk surga, apa seluruhnya dengan hisab yang ringan, ya Rasulullah.
Lalu Nabi Muhammad mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon yang kedua, yaitu selamat semua umatku, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad SAW selama di hatinya tidak ada kebencian dari Nabi Muhammad SAW, maka apabila kita meninggal kelak di yaumil qiyamah, maka kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dikabulkan hajat dunia maupun akhirat, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah pertemuan kita ini, tidak keluar kita daripada tempat ini sebelum dihapus dosa-dosa kita oleh Allah. Ya Allah, bijahin Nabi wa alin Nabi, ya Allah, kami telah mendengar ya Allah, barang siapa membawa nama kekasihmu Muhammad, mengangkat tangan kepada engkau, maka engkau akan mengabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada engkau berkah Habibana Muhammad SAW, ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kuitan kami ya Allah, dosa ayah-ayah kami ya Allah, dosa daripada ibu-ibu kami ya Allah, dosa daripada saudara-saudara kami ya Allah, dosa daripada istri-istri kami ya Allah, dosa daripada anak-anak kami ya Allah, dosa daripada tetangga-tetangga kami ya Allah, dosa daripada guru-guru kami ya Allah, dosa daripada seluruh jami'il muslimin wal muslimat ya Allah. Ya Allah, kami mengangkat tangan ya Allah, kami mengangkat tangan ya Allah, tidak ada amalan engkau kami handalkan di hadapan engkau ya Allah, kami hanya memohon syafaat dari Muhammad SAW. Ya Rasulullah, jangan engkau berpaling kelak di yaumil qiyamah ya Rasulullah, tidak mengenali kami sebagai umatmu ya Rasulullah, kami hanya cinta kepada engkau ya Rasulullah, kami patuh kepada engkau ya Rasulullah, maka kenali kami kelak di yaumil qiyamah ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, jauhkan bala bencana yang kami ketahui maupun yang ada ya Allah, berkah baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berkah Sayyidina Muhammad SAW ya Allah, kami mohon ya Allah, apabila kuitan kami telah meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah, maka luasakan kuburnya ya Allah, luasakan kuburnya ya Allah. Kami tidak kalah berbakti ketika mereka masih hidup ya Allah, kami hanya bisa mengangkat tangan memohonkan ampun ya Allah. Kami mendengar ya Allah, apabila anak mengangkat tangan mendoakan orang tuanya ya Allah dengan ikhlas membawa nama besar kekasihmu Muhammad, maka engkau kabulkan ya Allah, luasakan kubur mereka ya Allah, luasakan kubur mereka ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada engkau ya Allah, ketika ajal kami datang ya Allah, jangan engkau bekukan lidah kami sehingga kami tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ringankan lidah kami ya Allah ketika ajal datang kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika kami di dalam kubur, ketika kami di dalam pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ya Allah, izinkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mendampingi kami ya Allah, sehingga kami selamat ya Allah kelak di yaumil qiyamah ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bijahin Nabi wa alin Nabi ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami selalu bermaksiat kepada engkau ya Allah, kami selalu bermaksiat kepada engkau ya Allah. Di pertemuan ini, di majlis ini ya Allah, kami mengangkat tangan ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami telah mendengar sabda Nabi Muhammad, siapa yang ada di tempat majlis seperti ini, maka engkau menulis min ahlil majalis ya Allah, maka jadikan kami orang-orang yang ketujuh dengan majlis khair ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Inilah yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, biar ampun, maaf kalau ada kesalahan dari pribadi ulun, kalau wujud semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.